Saudara, terkait aset Gubernur Papua, Koalisi Pemuda Papua meminta kepada pihak Lukas NMB membuktikan legalitas tambang emas yang diakui kuasa hukumnya merupakan milik Lukas NMB. Menyikapi keterangan kuasa hukum yang menyebut Gubernur Papua Lukas NMB memiliki tambang emas, Koalisi Pemuda Papua angkat bicara. Mereka meminta kepada aparat kepolisian Polda Papua untuk memeriksa tambang itu karena diduga kuat merupakan tambang ilegal. Koalisi Pemuda Jayapura juga meminta polisi mengusut aliran dana kepada kelompok bersenjata yang diduga dilakukan NMB. Meminta kepada kuasa hukum Lukas NMB untuk membuktikan izin usaha pertambangan IUP dan izin pertambangan rakyat IPR pada wilayah pertambangan atau WPR yang telah disampaikan umum di media. Meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk melaporkan hasil audit penggunaan dana otonomi khusus di seluruh provinsi Papua, kabupaten, kota. Diduga adanya aliran dana korupsi kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengganggu Kamtipmas di wilayah Papua. Informasi situasi terkini di Jayapura, Papua, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Abel Insane. Abel, Gubernur Lukas NMB kembali tidak memenuhi panggilan kedua dari KPK dan panggilan berikutnya KPK akan membuka opsi untuk jemputan paksa kepada Lukas NMB. Lalu sebenarnya bagaimana kondisi kesehatan dari Lukas NMB saat ini? Ya, Juno dan juga saudara, memang kalau dinyatakan oleh dokter pribadi dari Lukas NMB sendiri bahwa saat ini Lukas NMB mengalami sakit begitu ya, beberapa penyakit ini dideritanya seperti yang dibilang oleh dokternya adalah jantung, lalu juga ada komplikasi ginjal, ada hipertensi dan juga yang lainnya. Yang ini membuat pada akhirnya menjadi alasan mengapa Lukas NMB atau Gubernur Papua ini tidak datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan. Tapi hingga saat ini juga sebenarnya dari KPK tetap berharap ya bahwa Lukas NMB nanti bisa datang ke KPK untuk dilakukan pemeriksaan, karena tentu saja dari pemeriksaan KPK ini nanti akan ditanyakan beberapa hal yang ini tentu akan menjadi jelas begitu, bagaimana penemuan dari PPATK terkait dengan dana 560 miliar yang juga ternyata mengalir ke dua negara begitu dan juga ke meja perjudian. Nah, ini juga harus dijelaskan bagaimana legalitasnya. Masyarakat tentu saja harus tahu, Juno dan juga saudara. Kembali ke Anda. Ya, Abel, untuk saat ini bagaimana situasi terkini di Jayapura? Kalau situasi dan juga kondisi saat ini di Jayapura tempat saya melaporkan memang sudah kondusif. Dan ini memang berbeda daripada pada tanggal 20 yang lalu begitu ya, Juno dan juga saudara. Memang pada saat itu ada terjadi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan sampai ada masyarakat membawa senjata tajam. Tapi tentunya dari hal tersebut polisi juga atau aparat juga sudah menangkap beberapa provokator begitu dan dimintai keterangan. Hingga saat ini untuk situasi dan juga kondisi cukup berbeda, saat ini sudah kondusif, tapi dari kepolisian tetap saja ada antisipasi yang dilakukan jika memang nanti terjadi ada sesuatu yang tidak diinginkan atau unjuk rasa kembali. Nah, untuk lebih jelasnya, Juno dan juga saudara, saya sudah bersama dengan Wakapolda dari Papua, yakni Brigjen Ramdhani Hidayat. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini terkait dengan keamanan di Papua sendiri, lalu juga kemarin sudah ada aksi unjuk rasa. Ini bagaimana dari polisi untuk melakukan antisipasi? Terima kasih, kami seizin Bapak Kapolda menyampaikan bahwa situasi yang ada sekarang sudah kondusif, jauh lebih kondusif daripada tanggal 20. Langkah-langkah yang kami sampaikan yaitu kita laksanakan langkah-langkah preventif, yaitu patroli skala besar gabungan TNI Polri, kemudian melaksanakan patroli siber karena berkaitan dengan banyaknya hoax yang ada di masyarakat. Yang ketiga kita melaksanakan pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama yang memang sangat berpengaruh di wilayah Papua ini. Berarti bagaimana Pak cara mengedukasi masyarakat di sini agar mengetahui bahwa memang Lukas NMB ini tersandung kasus hukum begitu? Kita nggak mengedukasi itu ya. Kita hanya menyampaikan, kita mengajak masyarakat bagaimana menjaga Kamtipmas wilayah hukum Polda Papua ini. Itu aja. Kalau berkaitan masalah itu urusan KPK dengan gubernur. Gitu. Untuk saat ini apa saja yang sudah dilakukan oleh polisi khususnya dari Polda Papua untuk
mengantisipasi hal tersebut Pak selain patroli begitu Pak? Terima kasih. Beberapa hari yang lalu kita udah laksanakan kegiatan pengecekan personel seluruhnya. Kita memang sudah hitung-hitung khusus seperti yang kami sampaikan di beberapa media kemarin, kita hitung yang ada di wilayah Polda Papua, kemudian di Jayapura, kota dan kabupaten sekitar 1.500 sampai 1.800 perkuatan personel Polri, belum dengan TNI itu. Tapi prediksinya akan seperti apa sih Pak ke depan ini Pak? Ke depan kita harapkan semua akan aman seperti sekarang ini, yang kita harapkan seperti itu. Kalau kemungkinan itu banyak, kita akan cari informasi baik kepada lingkungan kita maupun kepada intelijen terkait bagaimana perkembangan informasi. Jelas kita harus menyiapkan semuanya, baik personil maupun peralatan kita. Pak, ini kan pemanggilan kedua sudah dilakukan. Apakah ada surat izin untuk melakukan unjuk rasa dari masyarakat Papua sendiri, Pak? Pertama, kami belum tahu masalah surat pemanggilan itu. Belum ada tembusan sampai ke kami. Yang kedua, surat izin berkaitan dengan unjuk rasa sampai sekarang juga belum ada. Jadi kami anggap bahwa itu semua berjalan dengan normal. Berarti untuk saat ini situasi dan kondisi di Jayapura, di Papua khususnya di Jayapura ini kondusif ya Pak? Sangat kondusif sekali. Masih aman ya Pak? Aman, insyaallah aman. Baik, terima kasih Pak Ramdhani atas waktunya bersama Kompas TV. Terima kasih. Ya, begitu Juno dan juga saudara, memang untuk saat ini situasi dan juga kondisi di Kota Jayapura tempat saya melaporkan ini masih sangat kondusif dan juga berharap ke depannya juga terus kondusif. Juno. Baik, KPK sebelumnya juga telah meminta kepada Gubernur Papua untuk kooperatif dan juga dapat mengajukan pra-peradilan sebagai haknya sebagai tersangka. Terima kasih rekan Abel Insani dari Papua, dari Jayapura, Papua.